Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak. Perkenalkan, nama saya Kristy Salmika dengan channel 24034. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyelesaian sengketa bisnis. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu aspek pembenaran bisnis PK. Tentu berlama-lama lagi saya akan mempresentasikan materi saya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam dunia usaha, hubungan antara para pelaku bisnis tidak selalu berjalan lancar. Perbedaan kepentingan, pelanggaran perjanjian, hingga persaingan usaha seringkali menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian secara tepat dan adil. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis itu menjadi hal yang penting agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melalui presentasi ini, saya akan membahas pengertian sengketa bisnis, faktor penyebab terjadinya sengketa bisnis, serta berbagai cara penyelesaiannya, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya hukum dalam menjaga stabilitas dan keadilan di dunia bisnis. Pengertian sengketa bisnis yang pertama itu menurut Maxwell J. Fulton, a commercial dispute is one which arises during the course of the exchange of or transaction process is central to market economy. Dalam kamus bahasa Indonesia, sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Nah, di sini ada sengketa bisnis itu dibagi beberapa rinci. Yang pertama itu ada sengketa perniagaan, sengketa perbankan, keuangan, penanaman modal, perindustrian, HKI, dan sengketa konsumen. Selanjutnya juga ada sengketa kontrak, sengketa pekerjaan, sengketa pemburuan, perusahaan, dan sengketa hak serta properti. Nah, cara penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama itu ada dari sudut pandang membuat keputusan adjudikatif. Ini mekanisme penyelesaian yang ditandai di mana kewenangan pengambilan keputusan pengambilan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Terus konsensual atau kompromi, cara penyelesaiannya ini secara operatif atau kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Terus yang ketiga ada quasi adjudicatif, yakni merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudicatif. Nah, cara penyelesaian sengketa bisnis yang pertama itu ada dari sudut pandang prosesnya. Apa aja sih itu? Itu yang pertama ada litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum lembaga penyelesaiannya yaitu pengadilan umum dan pengadilan niaga. Yang kedua ada non litigasi, yakni mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Lembaga penyelesaiannya itu melalui mekanisme yang pertama arbitrase, yakni merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dalam pasal 1 angka 1 UU nomor 30 tahun 1999. Yang kedua ada negosiasi, sebuah interaksi sosial saat pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan untuk mendapatkan solusi dari yang dipertentangkan. Yang ketiga ada mediasi, negosiasi dengan pihak ketiga. Dalam mediasi yang memainkan peran utama adalah pihak yang bertikai, pihak ketiga atau mediator berperan sebagai pendamping dan penasehat. Terus yang keempat ada konsiliasi, untuk usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, penyelesaian melalui proses litigasi itu tadi kan sudah dijelaskan. Nah, secara detail, saya akan menjelaskan kembali, yakni yang pertama ada pengadilan umum. Pengadilan negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis yang mempunyai karakteristik. Yang pertama, prosesnya sangat formal. Yang kedua, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. Yang ketiga, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, sifat keputusan memaksa dan mengikat, coercive and binding. Kelima, orientasi kepada fakta hukum, mencari pihak yang bersalah, dan 6, persidangan bersifat terbuka. Terus yang kedua tuh ada pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan sengketa haki. Pengadilan niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, prosesnya sangat formal. Yang kedua, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. Yang ketiga, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Terus ada sifat keputusan memaksa dan mengikat atau coercive and binding. Kelima,
berorientasi pada fakta hukum atau mencari pihak yang salah. Dan yang keenam, proses persidangan bersifat terbuka dan yang ketujuh, waktunya singkat. Penyelesaian litigasi itu juga terdapat yang pertama itu ada arbitrase yang dimana arbitrase ini berasal dari kata arbitrare atau bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Yang pertama itu ada asasnya, asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter. Yang kedua, aspek musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri. Ketiga, ada artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrasi, itu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Yang keempat ada asas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrasi bersifat putusan akhir dan mengikat dan tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase. Yang kedua ada negosiasi. Negosiasi ini adalah proses melibatkan upaya seseorang untuk mengubah atau tak mengubah sikap dan perilaku orang lain. Negosiasi juga adalah proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. Yang dimana negosiasi ini secara intinya adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak kita dan pihak lawan, di mana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik demi kepentingan kedua pihak. Terus yang ketiga ada mediasi. Mediasi ini adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator dan tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Nah, yang keempat adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Namun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1959 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atau pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi rumusan itu dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea 9 penjelasan umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak, sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka. Nah, kesimpulan presentasi saya pada hari ini, secara konvensional penyelesaian sengketa bisnis biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Selain melalui secara litigasi, juga ada cara, yaitu melalui metode non-litigasi. Cara yang dimaksud adalah melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi tetap dipergunakan manakala penyelesaian secara non-litigasi tersebut tidak membuahkan hasil. Jadi, penggunaan metode non-litigasi adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.